Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga semuanya. Hari ini saya akan berbagi informasi hal-hal berkaitan dengan remaja awal. Nah, hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa 62% remaja perempuan dan 51% remaja laki-laki memilih teman sebaya untuk menjadi tempat mendiskusikan kesehatan reproduksi yang mereka alami. Dapat dilihat bahwa secara umum remaja di Indonesia membutuhkan peran teman sebaya mereka untuk berbagi informasi dan konsultasi atau kita sering sebut curhat terkait dengan pergaulan, kehidupan, termasuk tentang kesehatan reproduksi mereka. Pendidik sebaya dan konselor sebaya di PIK remaja mampu menjadi teman curhat dan mampu memberikan materi yang komprehensif tentang perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi bagi teman sebaya usia antara 10 sampai 24 tahun. Maka perlu mereka dibekali tentang materi-materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, definisi remaja oleh BKKBN dan UNFPA yaitu rentang usia 10 sampai 24 tahun, sedangkan WHO menjelaskan remaja adalah rentang usia 10 sampai 19 tahun serta orang muda rentang usia 15 sampai 24 tahun. Maka dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu remaja awal usia 10 sampai 11 tahun, remaja tengah 15 sampai 19 tahun, remaja akhir 20 sampai 24 tahun. Oke, sahabat keluarga semuanya, kali ini saya akan membahas tentang remaja rentang usia 10 sampai 14 tahun atau disebut juga remaja awal. Karakteristik secara fisik, yang pertama, pada saat masa pubertas, remaja perempuan dan remaja laki-laki mulai beradaptasi dan menerima atas perubahan fisik yang terjadi. Yang kedua, mulai untuk menjaga kebersihan tubuh secara mandiri. Contohnya saat terjadi menstruasi dan mimpi basah. Yang ketiga, ada dorongan ketertarikan terhadap lawan jenis yang mulai disadari. Nah, karakteristik secara emosional yang pertama adalah emosi yang berubah-ubah muncul saat pubertas. Yang kedua, kemarahan dan emosi sering mengambil alih. Yang ketiga, kasih sayang secara fisik sudah tidak diinginkan lagi. Yang keempat, ada keingintahuan tentang berbagai hal yang baru atau bahkan hal-hal yang terlarang. Nah, ini bisa mengakibatkan masuk ke dalam perilaku beresiko. Nah, karakteristik secara sosial yang pertama, ingin diakui keberadaannya oleh teman sebaya. Yang kedua, mempunyai role model yang digunakan sebagai acuan untuk berperilaku dan bergaul. Yang ketiga, terpengaruh oleh tren yang sedang marak terjadi. Yang keempat, melihat sebuah kesamaan atribut sebagai identitas kelompok dan kesetiakawanan. Nah, diharapkan remaja di usia ini yang pertama memahami diri sendiri secara fisik, psikis, dan sosial. Yang kedua, mampu memposisikan diri di lingkungan pertemanan, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, memahami kesehatan reproduksinya. Yang keempat, mampu mengidentifikasi tantangan dalam menjalani perkembangan dan percaya diri untuk cita-cita di masa depan. Secara perubahan fisik pada laki-laki, yang pertama, tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu ya. Yang kedua, sudah memproduksi sperma sehingga terjadi mimpi basah. Yang ketiga, mulai tumbuh kumis dan janggut. Yang keempat, terjadi perubahan suara. Yang kelima, dada dan bahu menjadi lebar. Pada perempuan yang pertama, membesarnya dada. Perubahan ukuran pada pinggang, pinggul, dan bokong. Yang ketiga, tumbuh rambut di bagian vital. Yang keempat, berkembangnya organ reproduksi sehingga menjadi menstruasi. Nah, yang kedua adalah perubahan mental dan emosional. Biasanya mereka senang mencoba hal-hal baru seperti gaya berpakaian,
rambut, dan selera musik ya. Yang kedua, mulai menemukan hobi seperti olahraga, seni, dan bermain games. Yang ketiga, keberadaannya ingin diakui oleh teman sebaya, mulai nyaman bercerita dan berdiskusi dengan teman seusia mereka dibandingkan dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Yang keempat, emosi yang tidak stabil. Hal ini dipengaruhi oleh hormonal yang tidak stabil pula. Yang kelima, mulai berpikir tentang masa depan, cita-cita, dan passion. Nah, passion ini adalah kesenangan pribadi pada suatu kegiatan. Yang keenam, mulai menjalin komunikasi dan relasi dengan orang lain, serta ketertarikan emosi dan romantisme. Nah, kita akan membahas pubertas. Apa sih pubertas ini? Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau masa remaja. Ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pubertas pada perempuan seringkali lebih cepat, 1 atau 2 tahun dari laki-laki. Nah, pada saat remaja mengalami pubertas, hormon di dalam tubuh remaja laki-laki dan remaja perempuan mulai berkembang. Perkembangan hormon tersebut akan berpengaruh pada fisik dan psikis remaja tersebut. Selanjutnya, perubahan fisik dan psikis tersebut berdampak pada perubahan pola pergaulan dan kehidupan sosialnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk sahabat keluarga semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, juga tekan loncengnya pada channel ini agar dapat mengetahui update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.